Dua pelajar SMKN Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta terseret derasnya arus banjir di Dusun Sukaliman, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karamojo, Rabu pagi. Kedua pelajar ini diselamatkan saat bertahan di kawasan pepohonan kayu putih yang membuat mereka bisa berpegangan lama. Warga dan petugas BPBD serta Basarnas bahu-membahu mengevakuasi kedua pelajar ini menggunakan tali hingga keduanya berhasil diselamatkan. Dievakuasi bersama warga masyarakat sekitar dengan menggunakan alat seadanya, juga dibantu teman-teman dari BPBD. Oke. Untuk kondisi korban sendiri seperti apa? Untuk kondisi korban untuk saat ini kondisi selamat dan untuk sekarang sudah dikondisikan dan diantar pulang sama perawat dari GES. Kejadian berawal ketika kedua pelajar tersebut hendak berangkat ke sekolah. Dikarenakan curah hujan yang begitu tinggi menyebabkan kawasan jembatan Sukaliman diterjang banjir. Meski begitu, kedua pelajar ini nekat menerobos banjir menggunakan sepeda motor miliknya. Lokasi ruko pinjaman online ilegal di kawasan Marina Plaza, Manado, Sulawesi Utara digerebek tim gabungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara dan tim Siber Polda Metro Jaya. Penggerebekannya dipimpin langsung Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol Nasriyadi, berhasil mengamankan 5 orang karyawan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil menemukan puluhan laptop serta kartu SIM telepon seluler berbagai operator yang berada di lantai 2 dan 3 ruko tersebut yang diduga digunakan untuk mengiming-imingi para calon nasabah serta meneror nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran. Pinjaman online ini diduga menggunakan 4 aplikasi berbeda yang seluruhnya tidak memiliki izin OJK. Kita mengamankan 5 orang, 4 orang karyawan di sini dan 1 orang satpam yang masih kita minta sebagai saksi. Nanti perkembangannya adalah kita akan bekerjasama karena di Polda Metro juga ada laporan polisi yang harus mereka tangani dan kita juga backup penuh di Krimsus, terutama di Cyber Polda Metro Jaya. 5 karyawan yang telah diamankan langsung digelandang ke Mapolda Sulut untuk kepentingan penyelidikan lanjutan. Sementara lokasi pinjol ilegal sudah dipasang garis polisi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Apresiasi gue berikan pada pihak polisian yang memberantas pinjol ilegal. Bukan apa-apa, pinjol ilegal sudah sangat meresahkan. Banyak masyarakat terjebak dengan mekanisme bunga yang tinggi. Tidak jarang para korban menerima teror, bahkan ancaman untuk dipermalukan, hingga membuat stres korban. Sejumlah korban pun bahkan memilih mengakhiri hidupnya karena tak kuasa lepas dari jerat pinjol ilegal. Tapi gue juga ingatkan kepada lo semua juga harus waspada. Jangan terjebak dengan pinjol ilegal yang memberikan iming-iming pencairan cepat. Karena di balik itu, lo akan dijerat dengan bunga besar. Jika lo membutuhkan dana, pinjamlah pada lembaga keuangan yang resmi. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Ed Rizky. Pak Polisi, masih banyak aksi perampokan di daerah Tegal Sari, Semarang. Sangat meresahkan. Tolong patrolinya, Pak. Selanjutnya, laporan dari Ed Sabila. Lapor Pak Polisi, sedang marak di daerah Ciseeng, Bogor. Anak muda mengendarai motor sambil membawa sajam pada malam hari. Sangat meresahkan, Pak. Mohon patrolinya. Dan selanjutnya, laporan dari Ed Supriyatini. Pak Polisi, di sekitaran Pasar Minggu banyak begal menggunakan celurit. Bahkan adik saya menjadi korban pembegalan. Mohon patrolinya, Pak Polisi, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.